Hai, shalom dan selamat pagi adik-adik. Terima kasih karena kembali lagi bersama-sama dengan kami di JKB Kids Online. Sebelum kita memulaikan acara kita, marilah kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau menjaga setiap kami, setiap adik-adik dan keluarga Tuhan yang berada di rumah. Bapa, kami percaya akan kuasa Engkau untuk penyembuhan atas apa yang sedang berlaku ini Tuhan. Bapa, kami mau berdoa biar semua berjalan sesuai dengan kehendak Engkau. Dan Bapa, kami mengucap syukur atas berkat Engkau yang tak putus-putus, tak henti-henti, dan atas perlindungan Engkau yang tak pernah habis ke atas setiap kami Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk apa yang akan kami lakukan seterusnya Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya diisi, dipenuhi, dan dipimpin oleh Engkau. Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, Amin. Menyembah-Mu Tuhan, ku angkat tanganku, tinggikan nama-Mu, biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan. Akulah penyembah, akulah penyembah, ku hidup hanya untuk memuji-Mu. Akulah penyembah, akulah penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku angkat tanganku, tinggikan nama-Mu, biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan. Akulah penyembah, akulah penyembah, ku hidup hanya untuk memuji-Mu. Akulah penyembah, akulah penyembah yang menyembah dalam roh dan akulah penyembah, akulah penyembah, ku hidup hanya untuk memuji-Mu. Akulah penyembah, akulah penyembah, ku hidup hanya untuk memuji-Mu. Akulah penyembah, akulah penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran, yang menyembah dalam roh dan kebenaran.
Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Halo adik-adik, hari ini kita belajar tentang Yohanes Pembaptis. Nah, saya mau tanya adik-adik, apa yang adik-adik paham tentang bersiap untuk sesuatu? Contohnya, kalau ada Perdana Menteri yang akan datang ke rumah adik-adik, apa yang adik-adik akan sedia? Adik-adik mungkin akan pakai baju yang cantik, dan tidak lupa harus mandi kan? Dan membersihkan rumah dan banyak lagi. Sebab Perdana Menteri adalah orang yang penting, mungkin kita akan mengambil masa yang lama untuk bersiap sedia untuk jumpa dia, kan? Tetapi ada seseorang yang lagi penting yang kita harus bersiap sedia untuk bertemu dengan dia. Siapa? Yesus. Pernah adik berpikir apa yang kita harus sedia untuk berjumpa Yesus? Kita tidak perlu rumah yang bersih untuk dia ataupun mandi. Tetapi
ada cara yang penting untuk kita bersiap sedia bagi Yesus. Hari ini kita mendengar tentang Yohanes Pembaptis yang mempunyai satu tugasan yang penting daripada Tuhan. Dia adalah seorang nabi dan penyampai dan penolong bagi orang Israel supaya hati mereka akan bersiap sedia bagi Yesus. Kita juga harus mempersiapkan hati kita bagi Yesus. Kita meluangkan masa setiap hari berdoa kepada Tuhan Yesus dan membuka hati kita untuk firman-Nya supaya kita boleh mengenali Tuhan lebih dalam lagi. Bukan itu saja, kita juga ada tugas. Kita harus menyampaikan berita baik ini kepada rakan-rakan kita yang belum lagi mengenali Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, terima kasih untuk pengajaran firman Engkau pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memilih setiap kami. Dan Tuhan, biar Engkau terus siapkan hati kami, supaya kami dapat bersedia akan kedatangan Engkau Yesus. Dan juga Tuhan, pakailah kami Tuhan sebagai saluran berkat untuk menyampaikan berita baik kepada orang yang belum mengenali Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Hai, nama saya Lisesa. Saya akan baca ayat hafalan ini. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bye. 1 go. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 2. Bye. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Teman-teman, selamat malam. Perkenalkan nama saya Risma. Saya akan membaca ayat hafalan, yaitu Mazmur pasal 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Itu saja dari saya. Sekian, saya terima kasih. Dadah. Tetapi yang kesukaannya ialah Taufik Tuhan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kuasa dan kemuliaan. Amin. Dengan hati bersyukur menyembah-Mu Tuhan, ku angkat tanganku, tinggikan nama-Mu, biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan. Akulah penyembah, akulah penyembah, ku hidup memuji-Mu. Akulah penyembah, akulah penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku angkat tanganku, tinggikan nama-Mu, biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan. Akulah penyembah, akulah penyembah, ku hidup hanya untuk memuji-Mu. Akulah penyembah, akulah penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Akulah penyembah, akulah penyembah, ku hidup hanya untuk memuji-Mu. Akulah penyembah.